Semarang ini, insya Allah kandidat doktor ini. Kan? Akan berikan materi pada siang hari ini. Sebelumnya kita sampaikan, ini berikut ya, kelompok satu, 2, 3, dan 4. Ya kan? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Subhan, Bapak Ahmad Subhan. Siang ini kita masuk dua kelompok. Mulai yang kelompok pertama adalah jam 1.13 sampai nanti kelompok 2 jam 2. Oke, berikut kita buka. Bapak Ibu nanti bisa masuk di berikut yang sudah tersedia, join. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 bisa meninggalkan ruang ini untuk masuk di forum berikutnya. Silakan untuk kelompok 1 dan 2. Ini alhamdulillah tepat waktu kita ya jam 3 untuk mulai pembelajaran. Join di kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4 bisa meninggalkan ruangan ini. Ya, ada yang mau berbagi? Kap, apa, Bapak? Kontemporer. Kesiapsiagaan sudah nerima apa belum? Kesiapsiagaan bela negara belum. Nah, kesiapsiagaan bela negara nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu datang ke Balikdiklat sebelum melakukan seminar laporan aktualisasi. Ada 1 hari yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Nanti pematerinya kita ya melibatkan TNI atau Polri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi rangkaian pelatihan dasar CPNS ini sangat panjang Bapak Ibu. Pola pelatihannya itu agenda. Dan secara sekuensial. Tidak boleh agenda pertama diberikan di agenda yang kedua. Agenda ketiga diberikan di hari pertama itu tidak boleh. Jadi sekuensial, berurutan.
Agenda yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan tentang sikap dan perilaku bela negara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dasar PNS yang terkumpul dalam akronim berakhlak atau Core Value ASN berakhlak. Kemudian agenda ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang kedudukan dan peran PNS. Nanti di dalamnya akan dibahas tentang manajemen PNS dan Smart ASN. Kemudian agenda keempat adalah agenda habituasi. Bapak Ibu, selama 30 hari, ya, selama 30 hari melaksanakan habituasi melalui rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi itu fondasinya didapatkan dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Kemudian setelah selesai melakukan aktualisasi, Bapak Ibu datang ke Balikdiklat untuk memperkuat di agenda 1 yaitu berupa kesiapsiagaan bela negara, lalu kemudian seminar laporan aktualisasi dan selesai. Dan setelah itu Bapak Ibu masih perlu ada tahapan lagi untuk menghilangkan huruf C, ya. CPNS untuk menghilangkan huruf C-nya itu masih ada satu lagi. Jika sudah selesai atau lulus latsar, nanti ada tes kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa agenda 1 tadi dijelaskan tentang sikap dan perilaku bela negara. Di dalamnya ada wawasan kebangsaan, kemudian ada materi tentang analisis isu kontemporer. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kan sejak SD, SMP ya, MI atau MTS, MA atau SMA, kemudian kuliah, tidak lepas ya materi yang berkaitan dengan kebangsaan dalam berbagai macam mapelnya ya. Ada PPKN dulu ya, ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian ketika kuliah juga masih ada. Tidak terlepas dari materi-materi yang berkaitan dengan kebangsaan. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, masih juga mendapatkan materi berkaitan dengan kebangsaan. Pertanyaan saya, mengapa Bapak Ibu masih mendapatkan materi wawasan kebangsaan? Kira-kira ada hal apa? Mengapa penting sekali materi itu harus selalu ada di tahapan-tahapan penting dalam kehidupan kita, terutama misalnya dalam pendidikan formal, mulai SD atau MI, SMP, MTS, kemudian ketika kuliah, dan sekarang di dunia kerja atau di instansi pemerintah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mengapa itu penting? Silakan. Tentang wawasan kebangsaan. Silakan Bapak Ibu. Izin Bapak, Ya, silakan kalau menurut saya Pak itu Faiz. memang sangat penting karena kita sendiri itu termasuk bagian dari bangsa Indonesia gitu Bapak. Dan untuk pelajaran-pelajaran atau mapel-mapel yang diberikan dari sejak kecil sampai dengan bangku kuliah dan bahkan sekarang itu untuk satu buat wawasan kita, kemudian untuk memperdalam kita mengenai bangsa Indonesia sendiri dan mengetahui banyak hal lagi gitu. Seperti itu. Oke. Untuk memperdalam dan mengetahui banyak hal. Baik, kita aplaus Bapak Ibu untuk Pak Faiz Ramadan. Kita sematkan reaction hand claps ya. Selanjutnya, ada lagi yang ingin berbagi? Mengapa selalu kita mendapatkan materi itu tentang wawasan kebangsaan? Pak Fikri? Izin Bapak, Ya, silakan Pak Fikri. wawasan kebangsaan belajar dari kita kecil sampai tua itu agar kita menjadi bangsa Indonesia yang baik, dimulai dari pembentukan karakter, cinta tanah air dan persatuan, kemudian kemudian kenapa Pak dari SD sampai kuliah karena materinya disiapkan dengan perkembangan usia gitu. Ya. Menanamkan cinta tanah air ya. Memiliki karakter yang mantap, cinta tanah air. Oke, kita aplaus Bapak Ibu. Untuk Pak Fikri kita sematkan hand claps. Baik.
Bapak Ibu masih ingat tugas PNS ada berapa Bapak Ibu? Tugas ASN ada berapa tugas ASN? Ada 3, Pak. Ada 3. Sebutkan Pak Ahmad Taufik. Yaitu satu, pelaksana kebijakan publik. Hmm? Terus yang kedua, pelayan publik. Ya, Terus yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. iya, perangkat pemersatu bangsa. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ada 3 tugas ASN. Bapak Ibu sudah membaca ada di mana Bapak Ibu ini tugas PNS itu atau tugas ASN? Ada Ada di di mana? Ada di Ada di mana? ada di Undang-Undang Undang-Undang ASN, Nomor Pak, 5 nomor 5 tahun Undang-Undang 2014. nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Wah, Bapak Ibu luar biasa ya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, sekarang sudah diperbarui ya. Undang-Undang ASN sudah diperbarui di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Ya, undang-undang sudah terbaru, Pak. Bukan lagi tahun 2014, tetapi sekarang sudah berganti nomor dan tahun, yaitu Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Tentang tugas ASN ada di pasal 10, 11. Silakan nanti dibuka. Bapak Ibu saya sarankan baca undang-undang itu ya, dibaca. Karena undang-undang itu adalah jaminan eksistensi kita. Kita ASN itu dijamin di undang-undang itu. Kalau tidak ada undang-undang, tidak ada ASN. Ya. Jadi dibaca karena itu adalah jaminan eksistensi ASN. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada tiga tugas. Kita yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik. Setiap pejabat ya, pejabat tertinggi yang membuat kebijakan adalah presiden. Maka tugas kita adalah melaksanakan semua kebijakan yang dibuat oleh presiden. Nah, di bawahnya ada menteri. Nanti di bawah menteri ada pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3. Nah, kita sebagai ASN, baik jabatan fungsional tertentu maupun jabatan pelaksana, fungsional umum ya, bisanya yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan tanpa syarat. Laksanakan saja. Misalnya ada kepala Kemenak membuat kebijakan, ya kita laksanakan. Ada Kakanwil membuat kebijakan, ya kita laksanakan. Eselon 1 membuat kebijakan, kita laksanakan. Pak Menteri membuat kebijakan yang terbaru tentang kurikulum cinta, kita laksanakan. Kemudian Pak Presiden membuat kebijakan, kita laksanakan. Karena pada hakikatnya, jika ditelusuri lebih dalam bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat, ya pejabat membuat kebijakan ya, baik presiden, menteri, eselon, adalah tujuannya untuk kepentingan publik. Tujuannya untuk kepentingan publik. Dan kita yang merupakan pegawai pemerintah, eksekutif, maka tugas kita adalah mengeksekusi atau melaksanakan kebijakan tersebut. Maka salah jika ada ASN atau PNS tidak selaras dengan kebijakan pemerintah, itu salah. Namanya PNS atau ASN durhaka. Ya. Sudah mendapat gaji dari pemerintah negara, untuk memiliki dan secara regulasi diberi amanah melaksanakan kebijakan, lah kok tidak mau dapat gaji, tunjangan, tapi tidak mau kerja, tidak mau melaksanakan kebijakan, namanya ASN atau PNS durhaka. Maka Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang pertama itu. Yang kedua pelaksana pelayanan publik. Bahwa pemerintah adalah eksekutif, memberikan layanan kepada masyarakat.
semua anggaran atau APBN kita berasal dari masyarakat, berasal dari sumber-sumber yang pertama ada pajak, kemudian kedua dari usaha-usaha negara melalui BUMN. Oleh karena sumber pendanaan atau penyelenggaraan pemerintah dari publik, maka pembelanjaan setiap rupiah diarahkan untuk memberikan pelayanan publik. APBN itu dikenal dengan anggaran sektor publik. Ada bermacam-macam fungsi yang didanai oleh pemerintah yang diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Di antaranya ada fungsi pelayanan umum, ada fungsi pendidikan, ada fungsi pertahanan, ada fungsi keamanan ketertiban, ada fungsi kesehatan, ada fungsi agama, ada fungsi perumahan, ada fungsi pariwisata, ada fungsi sosial budaya. Nah, fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi dibiayai dari APBN. Contoh, di Kementerian Agama kita ada 3 fungsi yang kita lakukan. Yang pertama ada fungsi pelayanan umum. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk membiayai pegawai Kementerian Agama yang jumlahnya itu lebih dari 100.000 seluruh Indonesia. Kementerian Agama. Kemarin saja ketika penerimaan itu kan 17.000 kan. Belum yang pegawai yang sudah ada. 100.000 lebih. Itu masuk ke fungsi pelayanan umum. Jadi Bapak Ibu mendapatkan gaji tunjangan itu didapatkan dari fungsi pelayanan umum. Yang kedua adalah fungsi agama. Di Kementerian Agama ada fungsi agama dan ini adalah core business. Ada penyelenggaraan syariah, ada haji umroh, kemudian ada bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, kemudian ada zakat wakaf. Ini namanya fungsi agama, termasuk penyuluhan agama, kepenghuluan, pembinaan syariah, fungsi agama. Pekerjaan-pekerjaan atau layanan-layanan yang saya sebutkan tadi terkait dengan fungsi agama dibiayai oleh negara. Nah, kemudian ada fungsi pendidikan. Di kementerian kita ada madrasah, ada PTKIN, kemudian ada sekolah menengah keagamaan kejuruan. Masuk ke dalam fungsi pendidikan. Nah, dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan ini dibiayai dari APBN. Jadi semua layanan, semua jenis pekerjaan yang kita lakukan pada hakikatnya adalah memberikan layanan sebesar-besarnya kepada publik, kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Dimanapun kita ditempatkan, jangan sampai kita menjadi provokator. Kita harus berperan sebaliknya, menjadi apa? Menjadi solusi bagi konflik yang kita hadapi. Misalnya di tempat masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat kita ada konflik. Karena kita ASN, kita menjadi solusi, bukan kemudian turut terlibat di dalam konflik itu. Sebaiknya kita menjadi bagian dari solusi konflik yang dihadapi. Baik itu yang terjadi di masyarakat maupun dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa relevansinya dengan yang saya tanyakan tadi? Mengapa kita masih diberi atau urgensi dari wawasan kebangsaan? Bahwa tugas kita yang 3 itu, Bapak Ibu, yang pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Bahwa yang kita layani, ya Bapak Ibu, adalah bukan orang yang satu organisasi saja dengan kita, bukan orang yang hanya satu agama dengan kita, bukan orang yang satu budaya dengan kita, bukan orang yang satu semistri istilah sekarang itu dengan kita. Tetapi semua warga negara yang berbeda-beda, yang heterogen, yang berbeda budaya, budayanya berbeda, agamanya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, organisasi keagamanya berbeda-beda.
Mereka semua yang berbeda-beda itu berhak mendapatkan layanan yang sama dari kita. Maka salah, tidak benar ketika kita mengutamakan satu pihak, sementara mengabaikan pihak yang lain. Jadi kita mendapatkan wawasan kebangsaan itu supaya kita paham. Kita memiliki cara yang benar dalam memahami kondisi kita. Cara pandang terhadap diri dan bangsa kita sendiri itu benar. Apa yang ada dalam diri kita, bangsa kita itu? Bangsa kita itu sangat heterogen yang perlu kita sadari ini. Bangsa kita itu sangat heterogen. Tidak ada bangsa yang semultikultural dan seheterogen Indonesia. Tidak ada. Mana? Coba sebutkan Bapak Ibu. Kita di Jawa saja, Jawa Tengah umpamanya ya, sudah berbeda-beda. Mulai dari adat istiadat, budaya, karakter, bahasa, belum lagi agama. Apalagi kalau dengan pulau-pulau yang misalnya dari Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera, Medan, memiliki distingsi, memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Itu kenyataan dan itu merupakan rahmat, ya, rahmat dari Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Nah, ketika kita memahami, menyadari bahwa kita sangat heterogen, maka kita paham bahwa kita sebagai ASN itu dihadapkan pada heterogenitas yang demikian besar, multikultural, maka dalam kita memberikan layanan tidak boleh pilih-pilih, harus sama. Itulah makna di antara urgensi dari wawasan kebangsaan. Supaya ASN itu sadar. ASN itu sadar agar memberikan layanan yang sama kepada semua warga Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada namanya analisis isu kontemporer, Bapak Ibu. Dinamika yang terjadi saat ini luar biasa, sangat dinamis. Kalau dalam bahasa sosialnya itu ada namanya VUCA. Volatility, uncertainty, kemudian complexity, sangat kompleks, tidak terduga, perubahan itu tidak terduga di dunia ini. Karena tidak terduga, maka isu-isu yang berkaitan dengan tugas jabatan kita, isu-isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan kerja kita juga turut berubah. Maka Bapak Ibu diajak, dilatih untuk melakukan analisis isu kontemporer yang selaras dengan tugas jabatan dan tugas organisasi. Demikian Bapak Ibu review sekilas ya tentang urgensi agenda 1. Nah, sekarang kita masuk ke agenda 2. Apa keterkaitannya di agenda 2 Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan bekal ya wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, lalu Bapak Ibu masuk ke agenda 2. Di agenda 2 ini Bapak Ibu sudah mempelajari tentang core value berakhlak melalui MOOC. Ada berapa modul di agenda 2, Bapak Ibu? Ada berapakah modul agenda 2 berakhlak? Silakan. 3, Pak. Ada 3, betul, 3. Core value berakhlak di MOOC. Ada lagi? Ada berapa? 7. Ada 7. Coba Ibu Asa sebutkan. Berakhlak itu Pertama, modul berorientasi layanan, kemudian ya, berorientasi layanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. Oke, kita aplaus Bapak Ibu. Ada 7 modul yang Bapak Ibu pelajari. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah membaca modul itu? Sudah? Judulnya saja atau sampai isinya Bapak Ibu? Atau cuma bahan tayangnya saja?
Kalau Pak Ardian sudah baca isinya, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Ya. Pak Faiz sudah baca isi modulnya? Belum, Bapak. Belum. Baca bahan tayangnya? Sudah. Nah, bahan tayangnya sudah. Baik. Yang sudah baca bahan tayangnya coba raise hand. Bahan tayang dari ketujuh modul itu. Coba raise hand. Tadi Pak Faiz sudah baca bahan tayangnya. Yang lain? Berarti belum baca. Kalau modulnya sudah membaca. Modulnya sudah membaca, Bu Asa? Sudah, Pak. Sudah. Mas. Baik. Nah, sekarang saya bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengikuti MOC. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di modul 1 berorientasi layanan? Saya tidak perlu menunjuk ya, karena sekarang adalah pelatihan. Pelatihan itu beda dengan pendidikan formal SD, SMP, SMA, kuliah. Pelatihan itu gaya belajarnya adalah andragogi, cara belajar orang dewasa. Nah, orang dewasa itu kreatif, aktif, kemudian 75% itu berasal dari peserta, wawasan pengetahuan dari peserta. Fasilitator itu sifatnya memfasilitasi. Jadi, saya tidak perlu menunjuk. Silakan Bapak Ibu berbagi pengalaman tentang belajar modul. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di modul berorientasi layanan. Silakan. Mungkin Ya, saya silakan coba ya, Pak Pak ya. Fathul. Ya. Dari eh, orientasi pelayanan itu kita harus bisa memberikan layanan yang bermutu, Hmm? terus tidak boleh berhenti ketika kebutuhan apa customer atau yang kita layani itu sudah terpenuhi. Melainkan kita harus selalu meningkatkan layanan kepada customer yang datang kepada kita Oke, agar baik. layanan itu semakin baik. Oke, kita aplaus Bapak Ibu untuk Pak Fathul. Jadi ending dari berorientasi layanan apa Pak Fathul? Masyarakat Masyarakat puas. puas. Masyarakat puas jika mendapatkan layanan yang bagaimana? Layanan yang maksimal, layanan yang prima. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan layanan yang menyenangkan, yang prima dari siapapun, itu kita akan puas. Ya mirip-mirip ketika Bapak Ibu makan di warung, makanannya enak, masakannya enak, harganya murah, kira-kira suatu saat akan datang lagi apa tidak? Datang lagi. Bareng keluarga ya, Pak. Makanannya bersih, bahan-bahannya bagus ya, pilihan. Kemudian apalagi? Tempatnya higienis, enak, murah, kita puas. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama kita di Kementerian Agama, layanan prima adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Saya baru dapat notifikasi dari KPK, Bapak Ibu, tentang survei SPI. SPI itu adalah survei penilaian integritas. Ini diantaranya untuk menilai bagaimana kualitas layanan di Kementerian Agama. Jadi tiap tahun itu KPK itu mengirim notifikasi ke nomor-nomor yang ada ya berdasarkan database mereka untuk melakukan survei integritas, survei penilaian integritas. Nah, integritas ini sangat erat kaitannya dengan layanan. Sangat erat kaitannya dengan layanan.
Apakah layanan di Kemenak itu ada potensi misalnya gratifikasi atau suap atau sebagainya, ada apa tidak? Jadi memang penting untuk memastikan bahwa layanan di Kementerian Agama itu adalah layanan yang betul-betul memberikan dampak bagi masyarakat. Sehingga dalam kita melaksanakan tugas kita, Bapak Ibu, melaksanakan tugas kita, pastikan bahwa kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai penghulu, kemudian penyuluh, kemudian prakom, humas, dan sebagainya. Pastikan bahwa layanan yang kita berikan adalah layanan yang terbaik. Karena tadi kita ini dalam melaksanakan tugasnya itu adalah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita terima dari negara. Jadi berorientasi layanan adalah memberikan layanan prima sehingga masyarakat puas. Selanjutnya modul kedua yaitu akuntabel. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari modul akuntabel? Silakan berbagi. Akuntabel, Bapak Ibu? Izin saya Bapak. Ya, silakan. Dari materi akuntabel yang sudah saya baca, saya belajar bahwa setiap amanah atau tugas yang diberikan kepada saya itu harus saya pertanggungjawabkan, baik kepada atasan, lembaga, tempat kerja maupun masyarakat. Dengan wewenang yang saya punya, tidak hanya masalah administratif, saya juga harus bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih, kita aplaus ya. Bahwa setiap yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Itulah akuntabel. Siapa yang memberi amanah? Pada hakikatnya yang memberi amanah kepada kita adalah publik atau masyarakat. Secara gampangnya begini Bapak Ibu, ilustrasinya begini. Masyarakat yang bayar pajak ini ya, bayar pajak ke negara, terus banyak. Sudah sekarang saya mau bayar pajak, saya butuh layanan ini. Nah kemudian negara mengelola pajak dan sebagainya itu yang terkumpul dalam APBN dikembalikan dalam bentuk layanan kepada masyarakat. Saya membayar sekian dengan membayar pajak sekian, saya ingin layanan yang seperti ini. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga dengan ilustrasi itu menggambarkan bahwa ketika kita melakukan tugas kita itu merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap rupiah yang kita dapatkan. Bagi guru diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembelajaran di kelas. Siswa mendapatkan pembelajaran yang baik, yang berkualitas. Bagi penyuluh, umat beragama mendapatkan layanan penyuluhan keagamaan yang berkualitas. Jangan sampai para penyuluh ini tidak memiliki wawasan yang memadai dalam hal agama. Apalagi sampai seorang penyuluh itu ikut menyebar hoax. Parah itu ya. Jangan sampai ada kejadian terjadi penyuluh itu menyebar hoax. Share info, asal share seperti itu. Malah menjadi bisa merusak. Maka harus hati-hati setiap informasi yang kita terima. Penghulu juga demikian. Penghulu memberikan layanan fasilitasi pernikahan dengan baik. Kita masih ingat mungkin dulu ada namanya penghulu bakri. Penghulu yang mendapatkan penghargaan dari KPK karena apa? Rajin melaporkan setiap yang dia terima dari masyarakat. Namanya penghulu bakri. Dan siapapun, termasuk saya Widya Suara ini, saya berusaha memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu peserta.
baik di pelatihan dasar maupun pelatihan-pelatihan yang lain. Bahkan saya dengan kawan saya itu menyediakan diri kepada siapa saja di Kemenak atau di madrasah yang membutuhkan pengembangan kompetensi, kami bantu. Meskipun mereka tidak perlu, ya. Meskipun mereka misalnya kami nggak punya biaya Pak, kami gini nggak usah memikirkan biaya, yang penting kami ada waktu dan terjangkau. Maka beberapa kali kami ya mengisi di madrasah yang swasta, ya di pelosok-pelosok itu. Yang penting ada surat permohonan, apa namanya, permohonan narasumber, kita siap bantu. Karena kami menyadari bahwa setiap rupiah yang kami terima itu ya harus saya kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan. Tugas kami memberikan wawasan, peningkatan kompetensi, maka kita sampaikan kepada, kita berikan, kita bantu masyarakat yang ingin atau yang ingin mendapatkan pengembangan kompetensi baik madrasah, termasuk para penyuluh agama. Beberapa waktu yang lalu di kota Jogja, mereka menyelenggarakan, para penyuluh dikumpulkan, kita bantu. Kemudian di Klaten juga kita bantu. Jadi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap rupiah yang kita berikan. Baik, berikutnya ada kompeten. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kompeten? Modul kompeten. Sini ya, Pak. Ya, Izin silakan Bapak. Pak Taufik. Oke, makasih atas pertanyaannya Bapak. Untuk ASM yang perlu dipelajari yaitu berusaha meningkatkan kemampuan diri, profesional dalam bekerja, dan menghasilkan kinerja yang terbaik. Tidak hanya cukup bisa, tapi harus ahli, terampil, dan terus belajar agar pelayanan publik semakin berkualitas. Soalnya kita dikasih negara, kita harus berkontribusi untuk negara, sehingga negara itu nggak rugi. Gitu, Ya. Pak. Baik, ya, negara jangan sampai rugi. Setiap rupiah harus jelas dampaknya. Relevansi dengan kompeten bagaimana Bapak Ibu? Nah, karena kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar berkualitas, maka kita asah kemampuan kita. Kita asah kemampuan kita. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Jangan menolak tugas apapun, selagi tugas itu berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi. Karena keahlian, kompetensi kita itu terbangun jika kita mau mengikuti proses. Kita tidak akan pernah tahu kapasitas kita, kemampuan kita, jika kita tidak mengikuti proses. Saya berani berbicara seperti ini karena saya mengalami Bapak Ibu. Saya mencoba menerima setiap tugas dari pimpinan yang berkaitan dengan tugas dengan fungsi organisasi. Saya berusaha lakukan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, setiap hasil itu kan nanti kan dievaluasi. Kalau ada kekurangan diperbaiki, kalau sesuai harapan ditingkatkan. Maka agar kompetensi kita itu meningkat, kapasitas kemampuan kita meningkat, kita terasah, kita lakukan tugas kita dengan kerja terbaik kita. Kompeten akan didapat. Yakin itu, kompeten akan didapat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dalam 1 tahun ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, Bapak Ibu berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 jam dengan berbagai varian. Baik bentuk pelatihan, workshop, short course, magang, seminar, webinar, dan sebagainya. Manfaatkan kesempatan itu. Kita perdalam kompetensi kita. Kita tingkatkan kompetensi kita melalui varian-varian yang tadi saya sebutkan. Nah, berikutnya kami persilakan modul yaitu tentang harmonis. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari harmonis? Izin Pak Yes. menjelaskan harmoni. Jadi di modul harmoni ini SN itu diharapkan menjadi nomor satu bangsa di atas perbedaan di suku, ras maupun agama.
utamanya di kita di negara ini kan menaungi 6 agama aja. Jadi harapannya ASN ini menjadi pemerat pemersatu bangsa sesuai dengan eh, tugas dan fungsi Iya, ASN itu perekat dan maksud bangsa. Mungkin oke, itu Bapak. baik. Baik. Ya, harmonis Bapak Ibu. Di dalam di tempat kerja kita ya, Bapak Ibu akan menemukan berbagai perbedaan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapatan. Itu pasti. Golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, pendapatannya pasti berbeda. Jabatan satu, jabatan dua, jabatan tiga, jabatan A, jabatan B, jabatan C, pasti berbeda. Perbedaan karakter, perbedaan agama, perbedaan ormas keagamaan, perbedaan budaya akan Bapak Ibu dapatkan di tempat kerja. Bahkan perbedaan pola pikir, pemikiran, itu akan ditemukan di tempat kerja. Nah, harmonis ini membekali kita. Pastikan kita ketika berada di tempat kerja yang heterogen di dalam konflik jika ada. Atau bahkan jangan sampai kita menjadi orang yang memicu konflik. Jangan menjadi orang yang membuat gaduh. Jangan sampai menjadi orang yang membuat gaduh di tempat kerja kita. Karena kegaduhan itu Bapak Ibu akan merusak cita-cita organisasi. Akan merusak jalur kereta api yang lurus, yang kereta itu seharusnya jalan lurus, itu akan bisa goyah. Jangan sampai kita menjadi bagian itu. Itu akan merusak organisasi kita. Akan merusak tempat kita mencari nafkah. Akan merusak tempat kita mencari nafkah yang hasilnya kita gunakan untuk menghidupi anak istri kita. Nah, kita ciptakan harmoni. Kita abaikan perbedaan, kemudian kita samakan visi ya. Yang menjadi pegangan kita di dalam organisasi, terutama tempat kerja adalah visi misi organisasi. Itulah yang menyatukan kita, Bapak Ibu. Yang menyatukan kita adalah visi dan misi organisasi. Semua orang punya peran yang sama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Semua warga yang ada di tempat kerja yang berbeda-beda tadi memiliki peran yang sama untuk mewujudkan visi dan misi. Jika mereka ya, kita mampu menciptakan atau berada atau menciptakan harmonisitas di tempat kerja melalui visi dan misi, maka harmoni akan terwujud. Berikutnya, berakhlak, loyal ya. Ya, loyal, modul loyal. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari loyal? Loyal, Cinta, Pak. ya, silakan. Loyal itu berarti kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kita atau golongan, serta menjaga nama baik instansi tempat kita bekerja, lalu nama baik ASN seperti itu. Iya, Setelah itu, ya benar. Jadi loyal adalah yang kita utamakan kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini karena kita pegawai pemerintah, maka yang kita utamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Memang berat Bapak Ibu kalau kita sudah menyatakan diri, mengomitmenkan diri, berkomitmen untuk menjadi ASN, maka ya kita terikat itu Bapak Ibu. Kita terikat pada mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya pernah punya pengalaman ya bagaimana ketika di hadapan pada kondisi yang sangat ya kondisi yang rumit, tapi saya harus tetap fokus pada pekerjaan. Jadi ketika anak saya dulu tiba-tiba harus ke rumah sakit, kemudian harus operasi, waktu itu saya posisi tidak di tempat, tidak di rumah. Saya tidak di rumah waktu itu, melaksanakan tugas. Kemudian tugas itu tidak bisa saya tinggal saat itu. Harus selesai.
harus selesai. Jadi itu nanti Bapak Ibu. Jadi kita karena kita sudah diikat di aturan ya mau tidak mau kita harus utamakan kepentingan negara, kepentingan yang lebih besar. Kita loyal kepada negara, kita loyal kepada pemerintah. Kemudian adaptif, silakan. Adaptif. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari adaptif? Izin Bapak. Ya, silakan. Adaptif yaitu terbuka terhadap perubahan, selalu berpikir kreatif, inovatif, sigap dalam menghadapi tantangan dan perubahan sehingga mampu menghasilkan kinerja yang terbaik dan solusi yang terbaik. Oke, kita harus siap ya dengan dinamika yang terjadi, terutama dalam perkembangan teknologi. Kita perlu responsif, menyesuaikan diri, punya kemampuan menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi, terutama berkaitan dengan layanan pada masyarakat. Masyarakat kita itu sekarang inginnya yang serba cepat, murah. Cepat dan murah, berkualitas. Dan di antara untuk mewujudkan layanan yang cepat, murah, dan berkualitas adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau digital. Maka dengan kondisi itu Bapak Ibu, kita harus responsif dan kita harus memampukan diri kita menguasai media-media tadi, menguasai media digital, perkembangan digital yang merupakan bagian dari tools atau alat untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang murah, cepat, dan berkualitas. Kita beradaptasi. Terakhir, kolaboratif. Silakan. Izin Bapak. Ya, silakan Pak Adam. Kolaboratif berarti kita sebagai ASN tentunya harus menjalin kerjasama demi mensukseskan apa yang menjadi tujuan dari suatu organisasi itu. Seperti itu, Pak. Baik. Bekerja sama, ya. Kolaboratif itu modal. Sekarang orang tidak bisa lagi bekerja secara individual. Dan tren dalam dunia kerja modern ya, kolaboratif ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kolaborasi penting dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Karena itu kita harus terbuka wawasan kita. Bahwa pola-pola yang individualistik sudah bukan zamannya lagi. Sudah bukan kebutuhan atau bukan hal yang harus dipelihara. Individualis jangan dipelihara. Sekarang yang dibutuhkan di era penyelenggaraan pemerintah saat ini ya, adalah pola-pola kolaboratif. Saling bersinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Antar satu jabatan dengan jabatan yang lain. Itu saling berkolaborasi. Kalau di dalam dunia pendidikan itu, ketika kurikulum 2013 dulu, di antara kecakapan abad ke-21 ya, kecakapan abad ke-21 diantaranya adalah kolaboratif. Creative thinking, komunikatif, kemudian apa? Critical thinking dan kolaboratif. Jadi kolaborasi ini kecerdasan yang harus dimiliki. Maka kalau kita di ASN ini seharusnya sudah memiliki kecerdasan itu. Karena sudah menjadi kebutuhan di era sekarang. Oke Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Masing-masing telah menyampaikan pengalaman pembelajaran yang didapat di modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan modul yang ke-7 sampai yang ke-7, 7 modul. Mulai dari berorientasi layanan sampai ke kolaboratif. Bapak Ibu yang saya hormati, apa relevansi atau keterkaitan agenda 2 berakhlak ini? Bahwa ke-7 nilai dasar ini yang harus Bapak Ibu terapkan di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk melatihnya, bagaimana untuk melatihnya nanti saat Bapak Ibu melaksanakan rancangan aktualisasi?
Dalam 30 hari diharapkan Bapak Ibu terjadi pembiasaan dalam apa? Pembiasaan dalam mengimplementasikan ketujuh nilai ASN. Ketujuh nilai dasar ASN itu. Sehingga nanti setelah 30 hari diharapkan menjadi habituasi, menjadi pembiasaan, menjadi karakter ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketujuh modul tadi kalau kita peras itu ya, kita peras itu masing-masing memiliki 3 komponen utama, yaitu ada kata kunci, kalimat afirmasi, kemudian kode etik perilaku. Nah, ketiga komponen ini Bapak Ibu, baik kata kunci, kalimat afirmasi, maupun kode etik ini akan membantu kita untuk memahami dengan mudah secara konseptual setiap nilai dan bagaimana penerapannya. Berorientasi pelayanan itu apa sih? Secara konseptual Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa pahami melalui kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Lalu bagaimana penerapan berorientasi layanan? Bapak Ibu bisa dibantu melalui kata kunci, kalimat afirmasi maupun kode etik. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan dalami bahan tayang yang sudah didapatkan di PLC itu ya, mengenai kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Sekali lagi untuk membantu, memudahkan, memahami konsep, ya, konsep, definisi, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam melakukan aktivitas kerja sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu akan saya share ya tugas asinkronus baik individu maupun kelompok. Untuk tugas kelompok, satu kelompok dibagi menjadi 2 subkelompok. Kelompok 1 dibagi menjadi subkelompok 1A, 1B. Kelompok 2 dibagi menjadi 2A dan 2B. Itu untuk tugas kelompok. Sedangkan tugas individu dilaksanakan atau dikerjakan secara individu. Tugas akan saya share di setting ya. Silakan diunduh ya Bapak Ibu. Ya, silakan diunduh. Di dalamnya sudah ada instruksinya secara jelas, silakan dipahami. Khusus untuk tokoh ya, untuk role model, mohon diperhatikan ya, untuk role model, carilah role model atau tokoh yang dekat dengan kita atau yang mudah kita jadikan sebagai teladan. Yang bisa kita jadikan teladan. Jadi harapannya supaya lebih mudah gitu. Kalau tokohnya terlalu jauh atau terlalu sulit, misalnya yang dulu sekali itu kan banyak ya. Kita nanti agak jauh untuk melihatnya. Jadi saran saya untuk role model itu kira-kira siapa yang dekat, yang bisa kita jangkau untuk kita tiru, untuk kita jadikan sebagai role model. Khusus untuk tugas kelompok membuat video role model. Baik, sudah diunduh Bapak Ibu? Sudah ya? Proses, Pak. Oh iya, baik. Yang lain silakan membantu ya. Kemudian nanti bisa di-share, bisa dibagikan kepada anggota kelompok. Nah, kalau sekarang hari kelima, ya Bapak Ibu. Sekarang itu kan secara di jadwal itu hari kelima. Maka nanti ada tugas individu hari kelima dan tugas kelompok hari kelima. Kemudian hari keenam ada tugas individu hari keenam dan tugas kelompok hari keenam. Kemudian tugas individu hari ketujuh dan hari ketujuh. Tugas kelompok hari ketujuh. Nanti setelah selesai Bapak Ibu kerjakan, di-upload di PLC. Di situ ada ruangnya. Silakan di-upload di situ. Ya. Nah, untuk tugas individu kelompok hari ini, saya beri waktu tidak nanti malam, tetapi boleh besok. Khusus yang hari kelima. Karena ini kan pertemuan sore ya. Jadi untuk tugas individu 1 dan kelompok 1 hari kelima boleh diunggah di BLC besok siang jam 12.00. Besok siang sampai jam 12.00. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya?
Baik, terima kasih. Nah, saya pakai model terakhir ya. Perkenalan saya terakhir Bapak Ibu. Nama saya Ahmad Subhan. Saya tinggal di Yogyakarta Bapak Ibu, di Bantul. Jadi di Balai Diklat itu sudah 21 tahun Bapak Ibu kurang lebih. Saya di Balai Diklat sudah 21 tahun ya. Nah, kemudian beberapa organisasi yang saya ikuti dan beberapa pengalaman ya di lembaga swasta. Kemudian saya S1 di Jogja, S2 di Wali Songo, Semarang. Baik, demikian Bapak Ibu perkenalan singkat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Rabbil alamin. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Matur suwun ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Subhan untuk yang telah menyampaikan agenda kedua pada siang hari ini. Saya izin ke Sangat kelompok siap. 34 ya Pak Agus Ya, ya. siap Pak Ahmad Ya. Subhan. Kita akan ke sana. Demikian Bapak Ibu, kalau mau menggunakan forum ini juga bisa untuk mematangkan tadi sebelum meninggalkan forum. Ya Bapak Ibu ya, dimanfaatkan untuk apa tugas-tugas tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Subhan, apa yang perlu, ada yang kurang paham dan lain sebagainya bisa didiskusikan di forum ini. Saya undur dulu ya, Bapak Ibu ya, untuk masuk di ruang Ya Pak, siapa? Matur suwun ya Pak. Matur suwun. Untuk kelompoknya sama seperti kemarin mawon nggih. Ikut mawon, ya. Sama seperti kemarin nggih. Nggih. Kan biar enggak Ya Kang Gozi siap. Siap Pak Ketua. Mas Iki recordnya boleh dimatiin enggak? Oh, boleh ini matiin aja. Boleh.